Waktu kita kecil, saya kecil ya, mungkin orang-orang yang milenial tahu lah, anak kecil itu waktu kita kecil tuh kalau bandel itu ada tuh ya kan, itu pendidikan gitu kan. Kalau dia nggak suka sesuatu langsung jedar, Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jawab dulu harusnya. Oh iya belum ya. Kembali lagi ke podcast Bad Mood ya. Ya. Hari ini soft spoken karena di bulan Ramadan kita ini aja nih, rendah hati aja kayak jangan teriak-teriakan. Masih juga nih di rumah Allah. Benar. Gimana Kak? Sehat kabarnya? Sehat dong. Ada Bang Panda juga nih sehat. Sehat. Ini gimana kabar Bang? Ya, baik-baik aja udah. Ya jalanin aja lah namanya hidup. Kadang gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Bulan Ramadan gimana? Banyak job nih. Banyak, Podcast. alhamdulillah banyak kerjaan, banyak juga Konten. hal-hal yang Baik. random terjadi di Iya. media sosial. Aneh. Ya sebagai anak muda nih Kak, gimana ya cara nilai baik, soalnya anak muda sekarang nih apalagi bulan Ramadan ya, kelakuannya itu nggak bisa dikontrol gitu. Ya. Entah dari itu dia pacaran ya, Iya. terus maksiat lah gitu, apalagi mokel kan. Itu gimana tuh tentang mokel nih? Mokel itu kan dia itu ya apa bukan diem ya kalau zaman dulu kan ya. Katanya tuh ada apa waktu itu nemu di Facebook kok mokel itu artinya monyet kelapa. Iya Iya, kadang-kadang emang gitu ya. Astagfirullah. Jadi sebenarnya sebuah kemaksiatan ya. Itu tuh sebenarnya sama aja dari dulu. Cuman labelnya aja berubah-ubah. Iya, gitu kan. namanya aja beda-beda. Ya, beda dengan perkembangan zaman jadi beda. Contoh misalnya kalau dulu tuh ya mungkin kita kenal namanya pelacur kan gitu. Nah, sekarang tuh udah bervariasi tuh, jadi kupu-kupu malam. Nah itu tuh terus. Nah jadi gitu-gitu lah pokoknya, jadi seolah berhalus seolah-olah itu tuh kayak biasa Iya, gitu. kayak biasa, biar jadi biasa gitu. Padahal basicnya itu udah keliru kan. Nah itulah perkembangan zaman yang kemudian itu yang seharusnya anak muda nggak, ya itu boleh diingat sebagai sebuah apa kemaksiatan itu jangan dilakuin harusnya. Iya. Ya saya sih melihatnya kayak gitu ya. Nah mokel tadi gimana tuh mokel? Kok Ya kalau itu sering banget tuh kita lihat tuh mokel, iya apalagi itu sering. Kadang gini ya, anak muda sekarang juga kadang random gitu. Ini apa nih? Tahu nggak? Jadi hilang ribet ya. Nah, lanjut Kak. Ya. Saya juga pernah dapat pertanyaan nih di media sosial waktu itu kan. Saya lihat pertanyaan kan, ada yang nanya katanya anak Gen Z katanya buka puasanya nggak mau maghrib katanya. Iya siang. Maunya asar katanya. Karena takut dikira ikut-ikutan gitu kan. Gitu. Jadi ya dikira FOMO. Padahal kan itu jadi apa ya? Sesuatu yang harusnya diikutin harusnya diikutin ya. Dan dia nggak mau ngikutin gitu. Dan sesuatu yang harusnya nggak boleh diikutin dia langgar gitu. Itu parah Nah, banget sih ya. itu ya Gen Z itu sekarang agak aneh. Jadi per milenial ini berat gitu. Ya. Berarti per Anda nggak berat. milenial nih. Milenial mesti Genji lah Genji. Gen Z ya. Aduh. Saya dong milenial. Berat ya. Berarti Karena penyakit Gen Z itu FOMO ya. Dari jadi- FOMO itu. ya, Gen Z itu penyakitnya sebenarnya apa itu salah duanya lah. Salah utamanya adalah mereka itu belum punya karakter. Oh iya. Mereka belum punya karakter kayak dulu kita milenial gitu. Sama gitu. Kita dulu tuh waktu kita kecil, saya kecil ya, mungkin orang-orang yang milenial tahu lah, anak kecil itu waktu kita kecil tuh kalau bandel itu Iya, ada tuh ya kan, iya. itu pendidikan gitu kan ada gitu. Nah sekarang milenial kalau saya Gen Z dipukul bisa sama gurunya nih. Nah, langsung viralin. Nah, diviralin, dilaporin kan gitu ya. Iya. Nah coba kalau Mau viral. zaman dulu ya, kayak zaman saya lah itu, kita kecil dipukul gara-gara batal puasa, dipukul cepet gitu sama ustadz gitu kan. Saat. Aduh lah kita ke emak kita kan, kenapa dipukul sama ustadz? Gara-gara batal puasa dipukul lagi kan gitu. Paling tambah pukul ya kan. Kadang-kadang itu yang bikin, Gen Z itu, ya Gen Z itu kehilangan performa daripada pendidikan, daripada keluarganya. Karena Jadi, karakternya nggak ada. Iya, karena mental juga nggak sih ya? Bisa jadi, bisa Kan? jadi. Bisa jadi Karena mental juga. Pergaulan juga sama. Karena nggak ada sosok yang dia contoh gitu, ngerti kan ya? Mereka tuh berinovatif sendiri sehingga ya apa yang terlihat di media sosial Ya, mereka itu yang lakukan. ngikutin, Iya. gitu. Dan naasnya itu di media sosial tuh saking gimana ya, otak kita kan nggak selamanya mampu Iya. nampung informasi kan gitu ya, semuanya random gitu. Akhirnya ya pikiran dia aja random semua. Berantakan gitu. langsung ya. Makanya nggak fokus. Gitu. Mereka susah nyari benang tengahnya tuh apa, benang merahnya. Itu sih. Nah, akhirnya mereka salah
pola pikirnya salah gitu. Ya, makanya kan muncul hashtag standar TikTok. Ada ya? Ada. Nah itu sampai ngomong kayak gitu. Kita dari dulu nggak ada belum standar Twitter itu nggak ada. Dari Bang Odan ya, Bang. Apa? Masalah gimana? Mokel. Jadi Bang. kalau masalah mokel ya, kalau menurut gue ya, mungkin emang pertama dari didikannya emang kurang keras. Iya. Maksudnya bukan kurang keras, kurang disiplin. Nah, kalau secara pendidikan ya, beda sama kayak kita emang yang dulu kalau misalkan kita digebukin pas apa gitu. Nah, emang dan lagi memang peraturan sekarang ini kan emang tidak bisa digunakan seperti orang-orang zaman dulu yang main tabuk-tabuk lah. Kalau sekarang kan apa-apa main pasal. Iya benar, viral. Nah, yang kayak gitulah, maka berakibat tidak disiplinnya Gen Z ya. Akhirnya akibat Nggak dari teratur situ gitu iya. Terus Karena banyak orang tua juga akhirnya atau guru juga akhirnya mendidiknya itu berhati-hati gitu. iya, hati-hati. Jadi terbatas. Iya, jadi dia tuh nggak bahasanya mengajari All out ya. iya yang benar-benar All out. ini loh yang harus itu seperti ini gitu. Iya. Jadi Tapi sekarang ada yang ditahan lah gitu Iya. karena itu undang-undang tadi itu takut ya. Makanya Gen Z itu terkenalnya itu dia terbuka, maksudnya tuh kayak kalau dia nggak suka sesuatu langsung jedar. Iya, Nah itu tuh makanya itu Gen Z kayak gitu, karena dia ngerasa apapun yang dia utarakan itu bahasanya bebas. Iya, bebas. Bebas udah Karena- amat lah ya kan. Karena dilindungi juga kan sama hukum. Apalagi kalau diviralin gitu. Iya. No viral, no justice. Asik. Nah itu Makanya mereka mungkin ngerasa lelah sedikit atau gimana kan, akhirnya Mentalitas gitu. iya Iya. mokel kan. gitu ya. Karena menurut dia mungkin ya udahlah, gua Gen Z udah sekarang udah alpha gak sih, anak kecil alpha nih Alpha, udah Gen Alpha. ya. Gen Z kan Iya. udah lumayan dewasa, Iya. bukan dewasa, remaja ke atas lah ya. Remaja. Mungkin mereka merasa tuh kayak gua lagi nyari jati diri gue, ya gue bebas ngapain Iya, aja. betul. Gak ada yang larang gue. Jadi gimana nih tuh Gen Alpha nih? Gen Z aja Itu udah kayak makanya, gitu. ya. Apalagi Gen Alpha ya kan? Ya tugas kita makin berat lagi. Iya, makin berat tugas lagi. milenial ya. Makanya syukur banget deh kalau ada Gen Z yang kayak Anthony kayak sadar Wih, gitu ya. Masya Allah. Udah keren sih beneran. Akhir. Iya karena gimana ya, minimal gini ya, Gen Z itu kalau dia nggak bisa kontrol dirinya, tapi dia minimal waras gitu. Iya. Warasnya itu dalam hal ya lu sadar bahwasanya banyak hal yang nggak harus lu lakuin Iya. gitu kan gitu. Emang itu PR banget ya untuk pengemban dakwah kayak kita ya, apalagi Gen Z ya, Iya. menyadarkan dengan setara umur usia. Bener. Itu susah banget sih bang. Kak. Dan PR-nya itu bagi kita ya, bagi yang khususnya milenial ya. Ya PR-nya beratnya di mana? Berarti kita harus ngimbangin nih bagaimana Gen Z rasanya gimana, perilakunya ya. perilaku gimana, dan ya kita harus benar-benar terjun dengan perilaku bahasa mereka kan gitu ya. Iya. Itu sih. Mungkin itu ya apa namanya tentang problematika dari Gen Z yang mokel sehingga mereka melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan ini udah ke hari keberapa sih bulan Ramadan nih? Sekarang udah 25 ya? 27. 27 ya? kan dulu 25 sih kayaknya. sekarang tanggal berapa? 25. Oh malam 27 kan? Malam 27. Oh berarti besok 27. Berarti berapa hari lagi lebaran? Ya, 3 hari lagi. Tiga. Tiga. Iya. Wih, serius sih? Iya. Aduh, ini Ya. kan kita sedang di masjid nih ya. Gimana nih Al-Muhajirin ya? Ya. Lagi ngapain ya? Iktikaf lah ya. Sedang memburu pahala-pahala di malam Lailatul Qadar. Nah, gue mau nanya nih tentang tragedi di malam Lailatul Qadar itu apa sehingga pahalanya tuh kayak berkah banget gitu. Ya. Apa tragedi dari apa nih tragedinya tuh terkait malam Lailatul Qadar Kak? Spesifik ya, kalau kita ngomong Lailatul Qadar gitu kan dia goib ya. Kalau suatu goib kita sudah belajar lah bahwasanya kita harus ambil daripada nas. Ya, nggak bisa kan kita ibaratnya menerka-nerka apa tuh malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Iya. Nah, di satu-satunya dalil yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar yang secara spesifik ya, yaitu dari di Al-Qur'an kan. In anzalnahu fi Lailatul Qadar. Iya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari min khairin min Alfi syahri. dan seterusnya gitu ya. Malam-malam yang apa kata Allah ya dalam Al-Qur'an, ada satu malam yang spesial gitu di dalam bulan Ramadan khususnya gitu ya. Yaitu satu malam Lailatul Qadar. Yang dimana kalau kita melakukan hal kebaikan satu di malam itu, apapun ya, baik antum sedekah, dakwah, misalnya sholat dan sebagainya, itu akan dikalikan kalau dikonversi ya kan 1000 bulan ya. Iya. 1000 bulan itu kalau dikonversikan itu ada 85 tahun. Jadi kalau antum 85 tahun, kurang lebih 85 tahun. 82 Iya, sekian lah. Di bawah 85 lah. 82. Iya gitu deh, ya sekitar segitulah ya.
Bayangin antum misalnya lagi mau sholat ya, berarti antum sholat tuh udah kayak 85 tahun Iya, depan, iya, gitu. benar. Itu Makanya sholat juga itu depan. makanya di dalam malam ini tuh orang-orang pada itikaf ya mereka mengejar ke malam itu, gitu. Mengejar gitu. Karena gimana lagi ya, kita ini sebagai hamba yang sebagai manusia yang biasa ya, itu kan kita banyak kesalahan kan gitu ya. Nggak gimana ya, sekelas ulama pun mereka masih ngelakuin diri mereka banyak salah. Iya, pasti itu. Karena manusia, bukan nabi boy. Ibaratnya ada giveaway nih dari Allah Iya, gitu kan, ada ada giveaway. giveaway nih. Mau nggak saya kasih satu malam nanti akan saya konversikan pahala kamu selama 83 tahun Setara sama 85 tahun itu lah. ke depan kan gitu. Jadi mantap gak? Mantap. Tapi sebaliknya nih, tapi kadang-kadang orang suka ngejelasin kebaikannya dia. Nah, sebenarnya sebaliknya. Kalau ada orang yang bermaksiat di malam itu juga dan kebetulan malam Lailatul Qadar, itu juga dikonversi juga. Iya gitu. Aduh, Itu bahaya tuh ya nggak? Makanya jangan maksiat di malam Lailatul Qadar, guys. Makanya bahaya tuh. Jadi yang cuma ngeliat kebaikannya, cuma juga Kita lihat dari sisi keburukannya juga ya. Jadi emang kalau masalah malam Lailatul Qadar ini emang misterius ya. Jadi emang dulu tuh kalau nggak salah Rasulullah itu pernah tahu. Setiap nabi itu katanya pernah tahu. Bukan setiap nabi, sorry. Rasulullah itu pernah tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu kapan turunnya. Tapi itu akhirnya Rasulullah itu dibuat lupa. Nah, ada salah satu sahabat Rasulullah itu perawi hadis yang terkenal ya, Bukhari ya. Nah, Bukhari itu salah satu kalau nggak salah itu kalau nggak salah usianya udah tua, saya lupa lah pokoknya. Intinya ketika itu dia meminta Rasulullah apa, akhirnya Rasulullah doakan dia untuk bahasanya cerdas lah, ibaratnya bisa menjadi salah satu pendengar yang baik ini ilmu lah intinya gitu. Ya. Nah, dia itu katanya kalau nggak salah itu pernah bilang bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa turun intinya itu di malam ganjil 10. Saya pokoknya itu intinya kayak 10 hari terakhir. Jadi malam Lailatul Qadar itu kita nggak tahu entah bisa 10 hari terakhir atau dari awal juga bisa, itu nggak tahu. Tapi Bukhari bilang dia tuh ngomong kemungkinan besar adalah di 10 hari terakhir. Dan pertama itu kalau misalkan pada tanggal ganjil itu, malam ganjil itu jatuh pada hari Jumat, itu juga kemungkinan lebih besar untuk Lailatul Qadar itu turun. Berarti patokan besok ya. Ya mungkin bisa jadi ya. bisa jadi. Tapi balik lagi bahwasanya memang kenapa Rasulullah bisa lupa itu ya mungkin karena ya ibarat kata kita ibadah itu jangan terbatas hanya pada malam Lailatul Qadar. Benar. Jadi emang benar-benar harus ya udah kita nggak tahu ya kan dari awal sampai akhir. Nah bahwasanya itu kalau nggak salah itu ada amalan ya pada malam Lailatul Qadar itu yang ini utama sebenarnya dibanding harus kayak kita minta emang minta kepada Allah bebas saya mau apa. Tapi bahwasanya kalau lebih baik ketika malam Lailatul Qadar itu kita baca doa itu Allahumma inna afuwwun tuhibbul afwa. Iya, betul. Itu apa? Untuk dimaafkan gitu. Jadi kalau Allah sudah memaafkan ya kan, maka semua itu habis. Dosa kita ibaratkan setahun lah. Nah itu yang harus diincar itu ya. Bukan maksudnya doa boleh bebas, tapi itu yang lebih utama ya. Karena kita tahu lah bahwasanya walaupun sebersih-bersihnya kita ya, walaupun suci lah. Iyalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga. Mungkin ada perkataan kita yang secara tidak sengaja menyakiti orang. Itu yang kita nggak tahu, makanya lebih malam Lailatul Qadar itu perbanyak zikir. Minta maaf. Berarti relate batu ya main sama ini ya. Jadi tau nggak kenapa kita harus minta maaf? Jadi ceritanya gini. Allah itu kan punya sifat yang namanya Maha Adil. Adil, dan satu lagi yang paling saya suka tuh Allah tuh punya sifat Maha Pengasih. Ya. Jadi Allah tuh Maha kasihan sama setiap hambanya, sama setiap ciptaannya gitu. Nah, kenapa kita harus, kalau saya pribadi atau banyak ulama yang mengatakan juga bahwa kejarlah kasih Allah itu. Jadi jangan nuntut sama Allah tuh soal keadilan gitu. Ya ngerti ya. Misalnya ya Allah saya udah begini nih. Ya Allah saya udah ngelakuin, kok saya nggak begini-gini aja gitu. Minta keadilan dengan keresahan atau ngeluh gitu kan. Jangan pernah minta keadilan sama Allah karena hancur kita. Misalnya di yaumil akhir nih, kita minta bahwasanya ya Allah timbang amal saya itu sesuai dengan keadilanmu gitu. Mati kita. Matinya gimana? Ya emang setelah masuk kita tentu diterima kan? Tentu kan gitu ya. Benar ya tadi. Minta zakat dan segala macam itu tentu diterima. Terus harusnya dosa udah pasti masuk. Kalau dosa masih jelas pasti kan. Ada masih berat gitu ya. Terus gimana? Makanya mintanya tuh ya Allah kasihani saya. Oh kasihani. Kasihani saya. Dengan cara apa kasihani? Ya kasihani aja Bu. Saya tahu saya dosa banyak gitu. Semacamnya. Kita tolong kasihani saya, ya ampunin saya lah ya Allah gitu lah. Pernah dengar nggak kalimatnya siapa namanya itu ada syair yang
dia bukan Itu kata dia itu bukan dia dia bilang kan saya gini, saya tahu diri saya itu banyak salah dan saya tuh saya nggak pantas masuk surga. Iya. Itu syairnya Abu Nawas. Abu Nawas ya. Itu yang itu syair itu ya. Iya, itu bagus tuh. Antum minta itu sama itu kan coba antum kalau digituin ya jangan kita kalau orang digituin gimana? Saya tahu saya ini kurang baik nih sama kamu gitu ya. Iya. Tapi saya takut kalau kamu ninggalin saya gitu. Itu kan orang tersentuh ya, apalagi Allah kan gitu. Makanya itu paling bagus tuh ya minta maaf. Oh, minta maaf bukan minta keadilan. Bukan minta ini itu enggak, minta maaf. Itu paling poin utama. Makanya Rasul ngajarin tadi disebutkan Bang Wanda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu berarti ada pelajaran baru nih. Oh, iya benar. Itu yang tadi kita minta keadilan ya Allah, ngeluh mulu ya. Ya itu benar. Akhirnya karena udah diomongin tadi ke Adam, akhirnya kita sadar nih bahwa kita jangan ngeluh ya. Karena kan ada pertanggungjawaban juga di Yaumil Hisab juga kan. Iya. Pengen aja kalau Allah udah kasih sama kita. Nggak mungkin Allah nggak kasih. Iya lah. Gitu nggak sih ya? Iya. Antum minta jodoh ya Allah. Jangan minta jodoh dulu. Kasih saya Allah gitu, saya jomblo 15 tahun nih. Misalnya gitu. Patokan nggak boleh minta keadilan tuh ya Allah gitu ya. Iya, Bukan ada kayak gitu ya Allah gitu tuh nggak boleh itu. Apalagi ya ada di video saya lihat di anak Gen Z, ya Allah kayak biasa ya Allah. Iya itu kayak aneh dia doa apa sih? Dia doa apa gitu. Ya Allah udah sholat capek-capek kan, apalagi udah capek-capek kan, udah ibadah semangat mungkin ya Allah. Waalaikumsalam. Ada. Ya lagi podcast ya. Ikutan aja sih. Jangan tadi apa namanya? Lupa tuh kan. Ya harus kejar apa? Minta maaf dari gitu. Wah, ini mau kata-kata nih. Kata-kata ya paham. Mau ngasih pertanyaan buat Kak Adam sama Bang. Oh, boleh. Apa nih? Gimana tanggapan antum tentang goyangan yang sekarang nih Velocity itu, yang gini-gini, yang gitu-gitu, sambil bukber gitu Bang. Bukber doang tapi nggak sholat maghrib. Itu gimana tanggapan antum? Ya itu tadi baik lagi tadi yang mokel tadi tuh. Ya. Saya sampai lihat di video ya bahwasanya katanya velocity itu jadi wajib. Iya. Syarat wajib untuk bukber tuh harus bisa velocity. Dan antum tuh nggak, saya pernah makan di luar sama istri ya. Itu hampir semua meja bisa semua. Astagfirullah, ini apa sih? FOMO juga ya. Emang bener ya? Saya aja nih ya nggak tahu sama sekali. Maksudnya pernah dengar velocity tapi apa itu? Ya iya, saya nggak tahu. Bener. Sumpah demi Allah kita nggak tahu. Aneh juga awalnya kayak antum nggak percaya gitu, apalagi video-video doang gitu. Tapi pas Aneh berangkat ke rumah makan, itu bener. Iya banyak. Iya. Allah banyak banget gini. Saya juga nggak tahu. Pas saya kan yang pakai kerudungan, hijab atau segala macam itu ikutin kayak Mama Dede. Kan Mama Dede juga. Jadi kan katanya netizen tuh Parodi ya. velocity udah terverifikasi halal katanya. Iya. Siapa Mama Dede gak pernah bilang orang kan itu doang ya maksudnya. Itu kan disuruh kan nih, berarti juga ngerti kan. Nah itulah itu. Tapi emang gini ya, kalau menurut saya itu emang banyak banget hal-hal yang terjadi nyeleneh Di bulan Ramadan apalagi ya. dan dia kayak bikin statement kayak ini misalkan kayak tadi ya halal atau kayak gimana ya mungkin emang niatnya dia itu hanya canda mungkin tapi sebenarnya kalau misalkan untuk buat kayak keibadah atau apa itu sebaiknya jangan sensitif itu soalnya. Iya, itu nggak boleh misal fan aja lah kalau misalkan mau bikin apa tapi kalau misalkan velocity, traffic halal, bukber harus velocity misalnya Pokoknya udah menyinggung hukum lah. Syarat wajib gitu ya. Nah itu nggak boleh sih. Tapi ya semoga aja canda-candaan kayak gitu ya jangan sampai ada lagi lah. Iya, harusnya gitu ya. ada Itu Jadi kita bukan yang nggak ngikutin zaman, cuman ini sensitif kalau masalah hukum apalagi agama kan. tapi nanti bisa jadi mereka nih kalau misalnya nonton ya, mungkin mereka bakal pikir, lu nggak ngikutin terus lu nggak ada kuota kan? Gitu kan? Bisa jadi. Iya. Apa salah? Salah. Dia tuh emang Gen Z itu terkenalnya dia cerdik dalam berkata-kata itu pinter. Ngeles. Jadi disebut kuno lah, disebut kolot Tapi, lah. bukan yang pakai hijab doang tapi yang pakai cadar itu juga ikut-ikutan. Semuanya, semua kalangan mau Semuanya. itu apa kayak itu pasti ngikutin tren. Lagi-lagi ya, jadi tolak ukur sebuah kemusliman seseorang ya, itu bukan dari pakaian. Gitu ya. Kita sudah belajar bersama lah bahwasanya indikasi dia seorang muslim yang benar adalah dia punya pola pikir yang bagus ya, dan juga kepribadian yang juga bagus gitu, dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah,
Adapun mereka yang sudah pakai cadar masih ikut velocity, kita nggak tahu niatnya apa, kita nggak tahu ya. Tapi kalau udah dipublis ke media sosial kan jadinya kita ngerti kan, oh berarti pengen di-share ke orang lain kan gitu kan. Dilihat gitu. Kan begitu kan ya. Nah, itu yang saya tekankan sebenarnya sih. Kalau menurut saya velocity itu hukumnya masih mubah-mubah aja. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Antum mau velocity mau apa, nggak masalah. Asalkan niatnya juga ya, saya nggak tahu niatnya gimana. Yang haram itu yang ada ikhtilat itu. Nah, yang haram tuh kalau bukber nggak sholat maghrib. Iya, apalagi itu. Soalnya gitu ya. Antum velocity sampai bertek 20 kali itu. Iya, 100 sampai 100 sekali itu. Sampai ada satu tahun mungkin misalnya dia ngajak kita maghrib dulu yuk. Pada diem semua kan hening gitu. Aneh pernah di posisi kayak gitu terus hening. Saya juga pernah. Iya. Gimana sih kita yang sholat dulu maghrib dulu nggak sih? Diem semua. Tapi gue males buka sepatu. Kayaknya kita gue ngontek ini kan kalau sih. Ampun deh. Parah itu Kak. Itu aneh juga kemarin gitu tuh. Apa ya? Diajak sholat maghrib. Diem. Kayak orang belum gitu. Kira velocity aja langsung hijau kan gitu. Aduh. Mana kamera gitu. Itu yang naas itu ya. Jadi ya lagi-lagi nih PR kita lagi. Iya nih PR lagi. Tapi nggak apa. Memang semakin banyak PR berarti kita semakin banyak pahala. Dipercaya gitu. Ngerti nggak? Iya, Kan gitu kan, guru ngetes murid ya suruh ngerjain PR karena gurunya percaya bahwa lu tuh bisa ngerjain PR. Emang harus gitu kan, guru kan emang tugas ke muridnya itu kan bukan belajarin doang. Iya. Jadi ngetes juga itu kan ada salah satu ini juga ya kan. Harusnya ajaran dia, didikan. Harusnya berarti udah jam 1 ya gitu. Jam 1 berarti. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan nggak cuma velocity tapi sholat maghrib juga harus. Ya harus kuat juga, harus jadi tren sholat maghrib. Bukan goyang-goyang gini-gini aja yang jadi tren. Jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa saksikan terus ya video-video kita tentang problematika warga plus 62 dan juga kita selesaikan dengan solusi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.